Selamat pagi Bapak dosen dan kakak-kakak sekalian. Kami dari kelompok M akan menjelaskan mengenai proyek kami yaitu dengan judul Head and Run. Di sini saya Billy Chandra Gunawan dengan NIM 24 10 30 89. Dan saya Manuel Pertama dengan 24 10 10 30 91. Ya, jadi modul yang akan kita gunakan adalah modul OpenGL, yaitu akan menambahkan modul untuk game kita. Lalu lanjut ke codingan PostX dan PostY, di mana ini adalah tempat pertama kali subjek itu muncul di dalam game tersebut. Lalu menuju fungsi rasio canvas. Nah, fungsi ini digunakan sebagai tempat latar belakang game kita sendiri. Lalu lanjut ke circle polygon. Fungsi ini itu digunakan sebagai untuk menggambar lingkaran. Jadi subjek kita itu akan berbentuk lingkaran, jadi menggunakan fungsi circle polygon ini. Lalu lanjut ke fungsi AOTK collision, di mana fungsi ini adalah fungsi untuk membuat sebuah kotak atau segi empat sebagai barrier dari subjek dan hantu kita, bila mana jika subjek kita itu menyentuh daerah barrier tersebut, maka barrier dari hantu itu maka game kita akan kalah, seperti itu. Lalu lanjut ke dev body atau fungsi dari body ini, di mana fungsi dari body ini itu memunculkan anggota badan dari subjek kita seperti mata, hidung, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke dev wall atau fungsi wall. Fungsi wall ini digunakan sebagai tempat untuk membangun jalan kita. Jadi game kita itu kan membutuhkan sebuah wall agar tidak melewat. Jadi subjek itu diarahkan untuk agar tidak mengenai tembok tersebut. Seperti ini. Lalu ke fungsi roof, di mana fungsi roof ini adalah sebagai tempat sisi gelap yang di dalam game kita itu tidak digunakan. Jadi bisa di run sebentar. Nah, ini di daerah ini itu adalah fungsi roof itu sendiri, seperti itu. Bagian selanjutnya adalah fungsi input keyboard. Fungsi ini tuh untuk membuat batasan untuk si tembok itu supaya tidak dapat dilewati oleh user, serta membuat titik akhir dari game atau titik menangnya, serta membuat if else, di mana jika dia tidak ada di dalam batasan tersebut, maka pos X dan pos Y-nya akan bertambah ataupun kurang sesuai itu masukan oleh user. Di sini ada persimpangan terakhir, di mana jika posisi dari user ini adalah tepat di titik win, di list win ini, maka pos X dan pos Y-nya tidak akan bertambah lagi. Selanjutnya ada collision. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama itu bentuk barrier-nya, seberapa lebar, tinggi, dan panjang dari si barrier tersebut, serta menambahkan kecepatan dari si hantu. Di sini kecepatannya itu kita buat 0,4 yang kita deklarasikan di sini. Serta posisi awal hantu spawn itu di titik 0,5 disimbolkan dengan gpos X dan gpos Y. Selanjutnya di persimpangan pertama, jika hantu itu berada di titik lebih besar dari 7,5 serta kurang dari 14, maka dia akan kecepatannya dikali min 1. Supaya itu berfungsi, dia tidak menembus tembok. Selanjutnya, ada yang persimpangan dari kedua sampai keempat ini adalah di mana pengecekan apakah barrier dari hantu dan barrier dari user ini bersentuhan. Jika bertabrakan atau bersentuhan, maka dia akan menampilkan tulisan you lost, dan juga kecepatan dari hantu akan ke titik 0 dan berhenti. Selanjutnya di persimpangan yang terakhir ini adalah jika si user ini berada di titik akhir, di titik win ini sendiri, maka hantu juga akan mencapai kecepatan 0 dan akan menampilkan dengan menggunakan si teks kunci. Selanjutnya adalah si menggambar hantunya sendiri. Jadi fungsi menggambar hantu ini itu terdiri dari beberapa lingkaran, dari si lingkaran, dan juga bergabung dengan GL polygon.
Seperti itu. Selanjutnya ada teks kunci. Teks kunci ini berfungsi untuk menampilkan teks yang akan kita input dengan parameter .x, .y, dan juga teks yang akan kita masukkan dengan pewarnaan yang kita setting sendiri, serta .x, .y ini kita input dengan fontnya itu Times Roman dengan ukuran 24. Selanjutnya ada dev update, fungsi update ini untuk sebagai timer setiap ulangan. Selanjutnya ada dev all ini sebagai fungsi display di mana kita memanggil semua keperluan yang akan kita gunakan di dalam game. Itu ada wall, body, close, serta collision. Selanjutnya ada fungsi main. Di mana fungsi main ini berfungsi memanggil semua yang penting seperti display-nya, terus habis itu input keyboard-nya, timernya, rasio kanvas, serta untuk menampilkan jendela dari game tersebut. Untuk menjalankan gamenya, kita akan memulai dengan memanggil fungsi main. Untuk jabarannya seperti ini. Game akan bergerak dan tidak dapat melewati tembok. Dan apabila barrier dari si user bersentuhan dengan hantu, maka dia akan menampilkan Yulus seperti ini. Selanjutnya, titik akhir dan win itu akan terjadi seperti penjabaran berikut. Nah, jika sudah di titik win, user tidak akan dapat bergerak kemana-mana, dan juga ditampilkan tulisan you win, serta si hantu akan menjadi diam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.